Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana menyusun suatu naskah, ya. Baik itu buku, jurnal, ya, naskah penelitian maksudnya, ya. Eh, Naskah penelitian. Jadi kalau naskah laporan penelitian suatu research, ya, baik itu berupa jurnal, buku, ya, itu bisa kita susun dengan mudah, ya. Caranya bagaimana? Yang terpenting adalah mengikuti template buku, ya, atau template yang disediakan oleh, misal kita akan mempublish suatu buku, ya, mempublish suatu buku, kemudian apa itu? Publish suatu buku, kemudian mempublish jurnal, ya, kita perlu yang namanya melihat terlebih dahulu kebijakan atau template, ya, kalau di jurnal itu ada template yang perlu disesuaikan dengan eh, tugas-tugas kita, ya, baik itu tugas riset, tugas makalah, ya, tugas resume jurnal, ya, resume buku, resume lainnya, ya, atau laporan penelitian lainnya, itu tinggal kita sesuaikan dengan template kebijakan, template yang diberikan, ya, oleh suatu lembaga. Misal kita hendak menerbitkan atau mengumpulkan tugas makalah, ya. Jadi yang perlu disiapkan adalah formatnya, ya. Formatnya ada nggak? Format minimal, ya, atau apa itu? Instruksi pengisian. Misal dalam template akreditasi kampus, ya, itu borang, namanya borang, ya. Jadi template kita sesuaikan dengan borang. Kemudian dalam buku juga, misal kita dari penerbit Widida Bandung, penerbit apa, pustaka, ya, pustaka Setia atau lainnya, eh, tinggal kita apa memenuhi kriteria template terlebih dahulu, ya. Jadi kita minta templatenya atau format penulisan, ya. Itu yang utama itu sebenarnya. Di publisher juga sama, ya, baik itu di jurnal terakreditasi Sinta, jurnal terakreditasi Scopus, ya, WOS, itu sama, ya. Jadi pada intinya adalah panduan. Yang terpenting adalah panduannya terlebih dahulu, ya. Contoh, misal kita hendak mengumpulkan tugas makalah, misalnya. Dosen atau suatu apa itu perlombaan karya ilmiah, ya, bagi dosen mahasiswa, misalnya ada lomba publikasi apa karya ilmiah. Jadi yang utama adalah kriteria atau struktur sistematika penulisan, itu yang perlu diperhatikan. Dan yang perlu diikuti itu, ya, panduannya lah, istilahnya panduan juknis, ya, melakukan sebuah pelaporan, baik itu penelitian, baik penelitian buku, penelitian jurnal, ya, atau laporan penelitian atau draft laporan penelitian, ya. Baik, langsung saja. Bagaimana ini, saya mulai dari apa dulu ini?
Kita mulai dari makalah terlebih dahulu mungkin ya. Jadi kalau makalah itu tinggal kita sesuaikan saja atau panduan secara umum ya. Panduan secara umumnya seperti apa bisa kita cek ya. Kemudian bisa kita juga gunakan apa itu aplikasi semacam ChatGPT ya atau Gemini ya atau lainnya ya. Aplikasi AI, AI banyak ya. Ada ChatGPT, ada apa? Grammarly ya, Google Doc. Google Doc ini untuk ini typo ya, cek typo. Trello, Slack, Zoom dan sebagainya. Ini aplikasi ChatGPT, karakter AI, Quillboard ya, Midjourney, Typeface ya, Google Bard, Novel AI, dan seterusnya. Itu untuk mempermudah saja ya. Mempermudah apa itu? Mempermudah penulisan ya, mempermudah penulisan. Oke, langsung saja kita coba cek di sini. Semisal ingin menyusun eh, skripsi ya, atau makalah ya. Makalah. Nah, contoh ini ada dari apa? Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ya. Contoh ini ya. Pedoman tulisan makalah lengkap satu, naskah ditulis menggunakan ukuran kertas A4 ya, margin satu. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Ini yang berupa makalah ya. Cara citasinya sudah disesuaikan ya. Nah, ini format berbicara format tinggal kita sesuaikan saja ya. eh kita fokus ke ini apa konten konten saja, konten isi saja ya. Misal kita akan membahas berkaitan dengan perbankan ya, perbankan syariah. Nah, misal ini ya. Misal kita yang langkah pertama ya, yang harus kita pahami ya, baik itu makalah sebuah riset baik itu riset buku, riset eh, dalam apa makalah, jurnal ya, skripsi, tesis, disertasi ya, itu sebaiknya adalah sumber rujukan yang digunakan adalah sumber pokoknya berupa yang apple to apple ya, apple to apple. Jadi apa ideal ya, ideal. Idealnya adalah eh, banding ya, perbandingannya jelas. Misal makalah ya atau riset buku ya, kemudian riset eh, penelitian, kemudian riset skripsi ya, skripsi, kemudian tesis ya, disertasi,
tugas kuliah, tugas eh, pelatihan dan lain sebagainya. Itu tinggal kita sesuaikan ya. Jadi sumber rujukan yang digunakan untuk makalah itu idealnya makalah terdahulu yang telah terbit ya. Kemudian riset buku juga sama. Riset buku ketika kita hendak membuat suatu laporan buku ya, maka sumber rujukannya buku ya. Bagus ya, ideal ya. Kemudian riset penelitian juga sama ya. Riset skripsi ya kajian terdahulunya adalah skripsi. Tesis kajian terdahulunya tesis ya. Disertasi juga kajian terdahulunya atau apa namanya? Sumber rujukan terdahulu ya, kajian pustaka ya. Itu disertasi. Tugas juga dari tugas tertentu ya. Itu idealnya seperti itu. Itu yang terpenting ya. Itu sebagai sumber utamanya, sumber primernya. Sumber sekundernya itu bisa dari data lapangan, dari informasi online ya, dan sebagainya, atau sumber informan ya. Misal kita contohkan di sini berkaitan dengan perbankan syariah ya. Perbankan syariah kita cari isunya terlebih dahulu ya. Isu terbaru perbankan syariah. Sekarang bulan November 2024 ya. Kita cek. BTN mau akuisi Bank Syariah OJK buka suara. PJ Wali Kota Pekanbaru ikuti RUT SLB Bank Riau Kepri ya 2 hari yang lalu. Kendala terbesar, nah, ini ada informasi perbankan syariah Indonesia, ada aspek legalitas, sumbernya adalah jurnal siapa ini? Perbankan kita cek di sini, kita buka saja ya. Apakah ini lama atau baru ya? Atau jurnal atau apa ini? At-Tahrir 2012 ini udah lama ini. Udah lama, jadi kalau bisa yang terbaru ya, yang terbaru. Misal ini tambah jaringan ATM dan perkuat permudah. Nah, BSI berencana rilis super apps ya. Isu kasus ya, kasus perba- perbankan syariah. Seorang karyawan BSI di Loh, Pak, terbukti menyalahgunakan dana nasabah dan melakukan pencatatan palsu pada sistem perbankan. Pegawai BSI, seterusnya dan seterusnya. Ini ada di sengketa ekonomi syariah ya. Ini di Mahkamah Agung berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah. Ini putusannya ya 15 November. Ini bisa kita cek di sini ya. Ekonomi syariah ini kalau ah, perdata maksudnya ini ya. Kemudian kendala terbesar pengembangan perbankan. Nah, ini ada juga aspek legalitas, aspek sumber daya manusia ya, human error, ya, aspek strategis, apa, aspek strategi ya, atau manajemen ya, manajemennya lemah ya, strategi pemasaran lemah, kurang kurang inovatif ya. Nah, ini bisa jadi isu ya. Atau isu lainnya bisa ini terbukti salah gunakan dana nasabah oknum karyawan. Oke, kita buka saja. Oke, ada beberapa sengketa ekonomi syariah September ya meningkat. Nah, ini aset perbankan tembus. Nah, OJK perkuat perbankan ya, stabilitas sektor jasa ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita rangkum saja ya dari data-data 1, 2, 3, 4, 5.
ya, ada 5 data ya. Ini datanya kita cari yang valid ya. Putusan ini saya kira valid ya. Kemudian RRI ini juga nanti bisa dicek ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian sengketa apa ini? Bimbingan teknis ya. Ini juga bisa lah, bisa digunakan. Kemudian detik Bali, aset perbankan tembus 902, sekian triliun. Kemudian OJK perkuat perbankan syariah dukung pertumbuhan ekonomi. Ya. Oke, kita close saja ini. Kita sumber rujukannya, kita copy saja ini ya. Ini data satu, kita copy. Nanti kita buat di sini, buatkan latar belakang dari identifikasi terlebih dahulu ya. Atau latar belakang dan identifikasi dari data di bawah. Satu, ya, ini satu, oke. Kemudian yang kedua, RRI ya, ditahan. Eh, Mana tadi ChatGPT. Nah, ini. Kemudian narasinya ya, kita sedikit saja copy, kemudian kita pastekan. Kemudian yang ketiga, data ketiga itu ada apa? Sengketa ekonomi syariah ya. Sengketa ekonomi syariah meningkat tahun 2024. Om. Oke. Kemudian yang keempat ada data aset perbankan ya. Oke, sedikit saja kita copy ya. Kemudian yang kelima, nah ini Jakarta Eksekutif Pengawas, temanya apa ini? Perkuat ya, perkuat. Oke, kita copy sedikit saja atau sebagian lah. Copy, kemudian paste ya. Oke, kita enter. Nah, ini untuk membantu saja ya, percepat ya. Nah, ini data-data ini nanti sumbernya kita cantumkan ya, cantumkan sumbernya menggunakan aplikasi Zotero ya, atau aplikasi Mendeley itu juga bisa ya sebagai eh, sumber rujukan. Oke, kita masukkan, kita masukkan terlebih dahulu sumbernya, kita simpan ya agar mempermudah. Oke, kita buat saja di sini latihan riset dengan riset. Oke, kita sudah beri nama kalau apa foldernya ya. Nah, ini kemudian oke, simpan, kita cek sumbernya. Nah, ini sudah muncul ya. Direktori putusan, nah ini masih kosong judulnya, kita tambahkan direktori apa, ini ya, kita copy saja judulnya, kemudian kita, nah ya, ini 2024, kemudian penulisnya bisa kita cek atau download ini, zip-nya ya, PDF-nya. Jadi lebih mudah Kementerian atau Mahkamah Agung saja ya, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oke, kita copy. Nah, oke, nanti kita copy saja di sini ya. Atau kita tulis terlebih dahulu nggak apa-apa. Kita, nah ini ya. Jadi susunan makalah biasanya di pendahuluan itu yang diperlukan adalah
latar belakang terlebih dahulu ya. Oke, buatkan latar belakang dari data di atas dalam bentuk paragraf. Misal dua paragraf ya. Paragraf satu buah saja lah, satu buah. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, perkembangan sektor ekonomi syariah di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ya. Dari di satu sisi ini baik dari sisi perbankan syariah maupun sengketa yang muncul di pengadilan ya. Nah, ini dinamikanya signifikan ya. Dari kasus tadi ya, kasus Boyolali berkaitan dengan sengketa perdata, perdatanya adalah perdata ekonomi syariah ya. Oke. Kemudian sektor perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif dan dengan aset yang mencapai 900 triliun ya. 900 triliun mencatat kenaikan 10% ya. Oke, karena ini masih belum mencantumkan sumber rujukan, agar mempermudah lagi kita masukkan terlebih dahulu sumber rujukannya. Ini satu tadi sudah ya, kemudian ini kita masukin lagi, nanti akan sesuai. Oke, nah ini sudah lengkap ya. Ini tahun 2024 atau tahun berapa ini? Ya, 2024 ini ya. 29 Oktober. Oke, sudah. Kemudian yang ini sudah. Kemudian yang ini. Bimbingan teknis ya. Sumber ini. Oke. Satu pesan baru. Belum. Berarti ini judulnya belum ya. Judulnya bimbingan teknis ya. Bimbingan teknis peningkatan kompetensi T tahun. Oke. Kemudian penulisnya. Kalau ada. Nah, ini ada penulisnya. Dr. Gus Hairi ya. SH. Gusyairi. Oke. Kemudian tahunnya 2024 ya. Oke, sudah. Kemudian satu dua lagi. Ini simpan ya. Oke, aset perbankan syariah tembus. Nah, ya ini sudah pas ya. Tinggal tahunnya ini belum. Tahun 2024. Oke, sudah. Kemudian satu lagi OJK perkuat. Oke, kita simpan di sini. Oke, nah, sudah antaranyus.com ya. Atau jika ada penulisnya atau redakturnya bisa dicantumkan juga. Apple eksekutif ya. Bisa di akhir. Nah, ini. Pewarta editor Ratnawati ya. Ini bisa dicantumkan juga ini. Oke. Kita cantumkan antara news. Oke. Tambahkan penulisnya. Editornya Evi ya. Pewarta ini. Oke. Kita tambahkan yang editornya tadi Evi. Kita tambahkan di sini editor. Mana editor? Autor. Mana kontributor? Oh, kontributornya ini aja. Kontributor. Kemudian translator lah, nggak apa-apa. Oke, sudah. Oke, 5 sumber sudah ya. Ini yang sumber dari berita ya. Kemudian nanti bisa juga tambahkan sumber dari kajian terdahulu atau riset-riset penelitian terdahulu ya. Oke, kita ini terlebih dahulu ya. Kita simpan terlebih dahulu, ini hapus saja. Yang pertama ada sumber rujukan dari, ini ada 5 ya. Aset perbankan, oke, kita copy.
sumber rujukannya mau apa? Tinggal footnote, misal footnote ya. Footnote, full note ya. Inggris ini ganti Indonesia saja. Nanti untuk versi bahasa Inggrisnya tinggal kita sesuaikan. Jika ingin diterbitkan di apa Scopus atau jurnal yang mensyaratkan bahasa asing ya. Oke, kita enter. Ini satu, kemudian yang kedua, bimbingan teknis. Oke, kita copy saja. Jadi masalah tulis menulis sebenarnya ini keterampilan ya. Jadi kalau kita mau dan minat ya, itu kita harus sering latihan ya. Kemudian yang ketiga, OJK perkuat. Oke, kita copy. Oke, antaranya sudah. Kemudian putusan. Nah, ini putusan. Oke, kita sumber rujukannya sudah. Satu lagi itu terbukti salah gunakan nasabah ya. Oke, nah sudah ya. Ini daftar pustaka ya. Oke, kita add bibliografinya. Nah, ini langsung muncul semua ya di sini. Muncul semua, ini tinggal kita copy ya. Copy, kita masukkan ke chat GPT tadi ya. Masukkan sumber rujukan berikut sesuai naskah di atas. Maksudnya naskah yang ini ya. Kan sumber rujukannya belum ada. Kita cantumkan dari daftar ya, daftar berikut. Oke. Nah, kita tinggal lihat saja apakah sumber rujukannya sudah ada. Nah, ini Ar-Rahman, Bustiri ya, ini Tentara News ya. Oke, kita copy saja, kemudian kita sesuaikan ya, sesuaikan di sini ya. Nah, kita pastekan, kita sesuaikan ininya, ini kita konten isi saja. Yang pertama ada Antara News, oke, kita footnote-nya ini dibuang saja. Misal kita gunakan footnote, nah, Antara News, OJK Perkuat ini, yang ini ya. Nah, kemudian yang kedua ada satu baru satu Ar-Rahman. Cuma tiga ini ya. Cuma tiga yang masuk, yang bisa masuk ya. Ar-Rahman. Oke, kita pastekan di sini. Oke, kemudian Gus Syairi ya, yang tadi, yang putusan tadi. Ya bukan ya. Bimbingan teknis bukan ya. Oke, karena ini baru tiga ya. Nah, coba kita reload atau refresh. Nah, ini kan cuma tiga, yang putusan belum masuk ya. Kita perintahkan di sini oleh kita masukkan semua sumber rujukan. Ar-Rahman, nah, Mahkamah Agung itu ada yang Boyolali ini ya. Coba kita cek tadi ya, sudah masuk belum tulisan naskahnya? Oh, belum ternyata ya. Berarti kita cek kembali ya. Ada satu, dua ya, kemudian tiga, mana? Tiga, empat ya. Ada empat, satu lagi mana? Satu, satu, dua, tiga, empat ya, cuma empat ya. Masukkan semuanya, masukkan lima sumber.
rujukan. Tadi kan 5 ya, ini cuma 4. Nah, ini sumber rujukannya. Ya. 5 Ar-Rahman Mahkamah Agung. Oke, kita copy yang ini, kita tulis ulang berarti ya. Tulis ulang, oke, kita sesuaikan. Gus Sairi, atau kita ganti body note nggak apa-apa ya. Body note. Nah, ini misal ini, atau ya, Chicago ya. Oke, kita Gus Sairi. Nah, ini kita birukan semisal. Oke, biru. Kemudian ada sumber Mahkamah Agung RI ya. Kita masukkan sumbernya. Mahkamah nih. Pokoknya cirinya yang menggunakan aplikasi Sweater atau Mendeley akan ketika di blok itu akan ini, nah, akan kelihatan, akan terblok ya. Kemudian antara news kita copy, oke, kita masukkan Zotero, kemudian ini ya, kemudian kita blok ini untuk mempermudah saja. Coba 1, 2, 3 Ar-Rahman. Oh ini, oh, sini Ar-Rahman. Kita copy Zotero ya. Ya ini kemudian tuh, oke sudah. Kemudian apalagi yang belum 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi mana? Satu lagi. Satu lagi itu berkaitan bimbingan ya. Ya sudah lah. Semisal ini taruhlah sudah semua ya. 5 semua ini. Kemudian judul ya. Atau kita buatkan rumusan masalah ya. Buatkan identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, ya. Kemudian apa? Ya, cukup ya. Nah, oke. Identifikasi masalah. Nah, sektor ekonomi syariah, bla 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 bla. Nah, itu. Rumusan masalah ini ya, buat dalam bentuk paragraf. Oke, buat dalam bentuk paragraf. Kita enter ya. Nah, ini sumber rujukan hapus saja ya. Hapus saja. Kemudian buat dalam berapa? 3 paragraf misalnya. Oke, kita copy ya. Kemudian kita misal seperti ini ya. Oke, kita baca terlebih dahulu. Sektor ekonomi syariah telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Ini sudah ada tadi di atas ya. Ini sudah ada. Kemudian langsung ke tujuan ya.
Permasalahan kasus penyalahgunaan dana nasabah. Nah, ini tadi sudah ya. Bimbingan sudah, sengketa penyalahgunaan dana. Nah, ini penyalahgunaan sudah ada ini ya. Tidak perlu ya. Dengan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan, nah ini tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian, kemudian tujuannya adalah menganalisis ya, kemudian mengevaluasi ya, menganalisis, mengevaluasi. Oke, kita perbesar saja, menganalisis ya. Kita saja lah. Ditemukan rekomendasi anak regulator, nah, biasanya sektor nah, cukup lah. Ini tujuan, manfaat, manfaatnya mana? Tujuan dan manfaat. Mengevaluasi langkah-langkah ya, kemudian meneliti dan menentukan. Nah ini manfaatnya diharapkan ya, manfaatnya diharapkan ditemukan rekomendasi ya, itu meningkatkan kepercayaan. Ini manfaatnya, kemudian nah ya sudah ya cukup ya. Rumusan masalahnya mana rumusan masalahnya? Buat rumusan masalah dalam bentuk paragraf. Isu yang dihadapi oleh sektor ekonomi syariah, khususnya perbankan. Buat dalam bentuk pertanyaan tanpa nomor. Biasanya, oh sudah ada ini, sudah ada, sudah ada. Saya lihat ini. Ini yang pertama ada, ini pertama ya, pertama ini, kemudian yang kedua ini ya, kemudian yang ketiga ini, ada tiga ya. Berarti kalau tiga, maka hasil dan pembahasannya harus tiga ya. Hasil dan pembahasan tiga buah. Kemudian simpulan juga sama, tiga buah ya, atau tiga paragraf. Nah, seperti itu ya. Hasil dan pembahasan, simpulan, ini di atas, ini pendahuluan. Pendahuluan atau latar belakang ya. Nah, kita tinggal judul ya, atau metode terlebih dahulu ya, metode. Buatkan metode yang cocok. Metode yang cocok. Oke. Metode yang cocok mengkaji penyelesaian dalam sekolah negara usia ya bla bla bla. Oke, kita ini saja ya. Oke, ini kita hapus. Oke, kita sesuaikan permasalahan sektor ekonomi syariah. Ya. Nah, kemudian ini harusnya kajian terdahulu dicantumkan ya setelah rumusan masalah ya. Kajian terdahulu nanti ya. Oke, hasil dan pembahasan. Atau kita buat kajian terlebih dahulu, hasil dan pembahasan ya. Buatkan hasil dan pembahasan. Buatkan hasil dan pembahasan sesuai rumusan masalah. Ya. Nah, ini ada dampak, kemudian ada pengaruh ya.
Kemudian ada apa lagi? Langkah-langkah OJK ya. Nah, itu bisa kita cek ya. Jadi ada sumber data primer, sumber data sekunder itu tinggal kita sesuaikan. Jika dimungkinkan data sudah terjawab ya, itu bisa kita analisis ya. Kemudian ketika misal langkah-langkah OJK datanya belum ada, bisa kita lakukan wawancara ya, atau apa semacam sebar angket, kuesioner ya, itu bisa. Itu sebagai sumber primer bisa, sebagai sumber sekunder bisa ya. Tinggal kita melihat apa itu metodenya, ya metodenya mau wawancara atau tidak ya. Jadi disarankan oleh ini mesinnya, mesin ChatGPT itu fenomenologi ya. Ini fenomenologi, jadi fakta di lapangan ini berarti harus wawancara ya. Studi kasus ya, studi kasus juga ini harus fokus ke kasus-kasus tertentu ya. Ada sumber primer dan sekunder, ini juga harus dipisahkan ya. Keputusan pengadilan ya, laporan berita, dokumen resmi ya dari OJK itu sebagai sumber primer dan sekunder ya. Wawancara juga bisa primer sekunder ya. Ini wawancara ya kan. Kemudian para ahli, praktisi ya, pihak-pihak lain terkait dan seterusnya dan seterusnya itu bisa disesuaikan ya. Oke, lanjutnya kajian hasil dan pembahasannya. Hasil dan pembahasan di sini itu berkaitan dengan apa, oke, kita lanjut hasil pembahasan tadi sudah diberikan ini ya, simpulan ini juga sudah disimpulkan. Oke, 3 paragraf, kita tinggal cek saja ya. Hasil pembahasan, yang pertama dampak ya. Oke, dampaknya ya. Gaya selengkung juga tinggal kita sesuaikan saja ya. Sesuaikan dengan kebijakan kampus, kebijakan dosen ya untuk menyusun format makalah atau format laporan penelitian ya, laporan tugas ya. Kemudian yang ketiga ini ya tinggal dihapus saja, tinggal disesuaikan ya. Jadi pada intinya kita dibantu oleh ChatGPT, namun hasil pemikiran kita harus tetap kita jaga ya. Maksudnya, misal dampak meningkatnya sengketa ekonomi syariah berdasarkan data hasilnya meningkat apa putusannya kurang mengedepankan kepastian hukum. Nah, ini perlu dicek juga ya dasarnya apa ya. Jadi misal ini pernyataan ini atau hasil pembahasannya kurang pas, bisa kita koreksi ya, bisa kita sesuaikan. Semisal ini berarti dampak bisa
digabungkan atau bisa dihubungkan dengan teori ya. Teori kepatuhan hukum, teori kepastian hukum ya, keadilan hukum ya. Ini belum ada landasan teori yang digunakan ya untuk membahas ini. Ini baru sebatas bahasan data ya. Teorinya belum dimasukkan, nanti dimasukkan ini. Oke, lanjut. Ini ada lagi simpulan. Simpulan, nah ini secara otomatis disimpulkan. Oke, sudah daftar pustaka sudah atau sudah sumber rujukan ya. Oke, kita tinggal tambahkan teori ya. Tambahkan teori yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah. Oke. Ada teori ekonomi syariah, tata kelola, good governance, ya. Ada teori konflik sosial, sengketa hukum, ya. Ada teori agensi, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini teori keadilan ekonomi, ya. Ekonomi justice, ya. Teori sistem keuangan, ya. Dalam teori, ya. Masukkan teori-teori di atas, ya, dalam hasil dan bahasan di bawah ini yang sesuai. Oke, kita copy lagi hasil pembahasan yang tadi ya. Nah, ini. Nah, kita tunggu hasilnya. Dampak. Nah, ini dampak yang cocok adalah teori governance ya, sini. Kemudian pengaruh, nah, tinggal kita sesuaikan. Oke, kita copy. Nah, dengan kata jumlah sengketa ditangani oleh Kementerian Agama seperti Peraturan Tahun 2004. Menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pesatnya pertumbuhan ekonomi, sistem hukum, ya, transaksi ekonomi, ya. Berdasarkan teori ekonomi syariah, kita nanti cari teori ekonomi syariah menurut siapa, ya. Teori konflik sosial, ya. Teori ada tiga teori yang relevan. Nah, ini. Kemudian yang kedua pengaruh. Nah, teori agensi, ya. Kasus penyalahgunaan nasabah, bla 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 bla. Nah, teori agensi atau agensi teori yang nanti kita cari penemunya, penemu teorinya. Kemudian penyalahgunaan kewenangan ya, perbankan, good governance, teori good governance ya. Kemudian yang terakhir langkah-langkah, ini ada teorinya nggak? Dewan pengawas, teori ekonomi keadilan, teori sistem keuangan ya. Ini kemudian teori ekonomi keadilan. Oke, saya kira cukup ya. Oke, kita tinggal cari teori-teorinya, penemunya siapa ini ya. Nanti tinggal kita tambahkan atau revisi ya. Saya contohkan di sini satu ya, teori agensi, teori ya. Penemu
Nah, ini. Permennya ada yang menyatakan Jensen and McLean ya. Teori agensi ada juga yang Stephen Roos ya, Barry Medic ya. Nah, bisa kita cek satu ya bukunya. Theory of the Firm Managerial Behavior ya. Nah, ini present perilaku manajerial the nature of man. Nah, ini bisa dicek ya. Kita simpan. Oke, kita copy ini, kita masukkan teorinya. Teori agensi sebagaimana pendapat, kita masukkan namanya tadi. Nah, memberikan penjelasan mengenai hubungan antara pihak prinsipal nasabah dan agen pegawai ya. Kita cari penjelasannya. Hubungan antara pihak manajemen perusahaan agen. Nah, teori agensi, nah ini ya. Oke, Jensen ini menyatakan hubungan agensi terjadi satu orang prinsipal ya. Ini saya contohkan satu saja teorinya. Mana tadi? Jensen mana Jensen tadi? Nah ini ya, Jensen ini. Oke, nah bahwa nah ini udah ya. Nanti kita ini, oke, kita sesuaikan. Nah ini kopi ya. Kemudian susun kembali naskah berikut agar mudah dipahami. Tadi kan masih berantakan ya, masih kotor kacir ya. Nah, kasus penyalahgunaan dana nasabah oleh oknum pegawai bla 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 bla. Nah, dalam konteks ini teori agensi dapat digunakan menjadi penjelas ya masalah terjadi. Menurut teori agensi, hubungan antara sudah ya, tinggal kita ganti saja ini. Ini kita ganti saja atau kita hapus saja ya. Jensen, mana Jensen tadi menurut teori agensi nasabah bla 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 bla. Jensen, nah ini, oke. Nah, ini 94 ya, 78. Oke, sudah. Kemudian semisal memberikan penjelasan mengenai hubungan. Nah, ini satu lagi teori ini. Ya, ini hapus saja. Nah, kemudian kita tambahkan lain itu dalam hal ini teori governance jadi penting. Nah, teori governance satu lagi lah. Saya contohkan di sini. Penemunya siapa? Nah, ini World Bank ya. World Bank pencetus gagasan Bank Dunia ya. Ada yang mengatakan Profesor Bintoro ya, Cokro dari Mulyani ya.
penemu atau pengembang ya, pengembang teori governance. Nah, ini ada World Bank, IMF, kemudian apa? hmm, Ini para ahlinya, Sadijo, Madiasmo, Rosidi, ya. Kita cari yang tertua, misal ya, bukunya. Nah, ini teori sistem kepolisian. Jadi orang hukum ini ya, yang nulis ya, good governance ya. Oke. Tadi sudah kita langsung saja susun kembali ya, susun kembali. Kemudian tadi tambahkan juga nah ini dalam Maryam ya. Nah ini menurut Sarjono ya, menurut pakar seperti bahwa, nah oke, kita cek lagi, tinggal copy saja. Nah, oke, ini satu-satu ini saja ya, satu bahasa saja. Tambahkan pada akhir paragraf dengan satu kesimpulan yang luas ya, dan jelas. Oke, kita cek kembali. Nah, ini tinggal ini ya, simpulannya. Nah, ini untuk memperkuat mencegah kejadian serupa, publik ya, mengasah lebih intensif ya. Ini pengaruh kasus ini ya, terhadap perbankan ya. Jadi perlu menerapkan prinsip good governance ya, mengutamakan transparansi, akuntabilitas ya, ini industri perbankan syariah ya, yang sehat, kredibel di Indonesia ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu contoh. Jadi secara otomatis jika menggunakan aplikasi Zotero, otomatis Jensen, kemudian siapa tadi? Oh, belum dimasukkan tadi ya. Belum dimasukkan tadi, siapa itu? Jensen sudah, kemudian Sajono ya. Dan masukkan Sarjono. Oke, ini bukunya. Oke, otomatis akan ada Sarjono SS. Sarjono, ini terakhir fungsi kepolisian.
Nah, seperti itu. Kemudian tadi belum ada kajian terdahulu ya. Kajian terdahulu, nah ini, jadi harus menentukan kita copy semuanya atau cukup eh, sampai simpulan lah. Sampai simpulan, buatkan judul yang cocok ya. Judul yang cocok. Oke. Judul yang cocok, tantangan dan solusi dalam pengembangan sektor ekonomi syariah di Indonesia. Analisis terhadap sengketa ekonomi syariah dan integrasi perbankan syariah. Atau ini, misalnya kurang yakin, judul lainnya. Itu biasanya ada 5 atau berapa, ditawarkan oleh ChatGPT ya. Pilih satu yang cocok, cocok. Meningkatnya sengketa ekonomi syariah dan tantangan tata kelola perbankan syariah di Indonesia. Karena dia buatkan abstrak ya. Oke, judulnya ini sudah kita copy ya. Oke, abstraknya ada kata kuncinya juga, tinggal kita sesuaikan ya. Cukup mudah ya, asal tampil ya, sering berlatih, sering membaca, sering latihan ya. Ini kata kunci satu, dua, tiga, tiga, empat, lima ya, enam, tujuh itu aja ada tujuh ya. Ini ya, lima saja, jangan banyak-banyak. Versi makalah, versi jurnal ya, tinggal disesuaikan ya. Buku juga sama. Oke, kajian terdahulu berarti kita cari dari kata kunci ya di sini. Kata kunci ini bisa kita jadikan sebagai kajian terdahulu ya, atau jadi dari bu apa judulnya ya, jadi judulnya. Oke, kita contohkan semisal di sini buku ya, atau jurnal ya. Tantangan pengembangan perbankan 2024 ya. Dari jurnal saja ya, dari jurnal ya. Jurnal ada tahun 2022, ada yang 2023 ya, ada juga yang dari 2024 ini ya. Ada peran regulasi juga bisa masuk ya. Oke, saya kira cukup ya. Satu, dua, tiga, empat, empat saja lah cukup. Satu, dua, tiga, empat. Yang Indonesia nanti yang versi Inggris atau dari Scopus bisa ya. Ini, oke kita buka saja satu. Terus yang kedua ini, yang ketiga prospek ya. Kemudian tantangan. Oke, satu ya. Tantangan ini buatkan kajian terdahulu dari daftar berikut dan sesuaikan dengan judul. Satu, ya, ini karya Abdul PKK dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua, nah ini kita simpan terlebih dahulu ya di
Zotero. Oke, ini sudah tantangannya. Kemudian prospeknya kita kutip ya. Oke, kita selesaikan. Kemudian prospek ini karya karya siapa? Zulfahmi dan Hasan. Zulfahmi dan Husani Hasan. Oke, dua. Kemudian yang ketiga ada ini tadi sudah dimasukkan belum? SWOT sudah ya. Close saja. Kemudian ada bentuk pengawasan penilaian kesehatan bank ya. Jadi banyak ini. Misal perkembangan layanan ya. Atau manajemen risiko ya. Atau tantangan ini. Judulnya metode apa? Oh, enggak, bentuk pengawasan ya. Bentuk pengawasan. Nah, ini Dewi ya. Karya Dewi. Oke. Yang ketiga sudah kita simpan lagi. Oke, sudah. Kemudian ada juga yang ini pengaruh pengaruh pemahaman ya, transfer sistem informasi, UMKM, struktur moral, governance ya. Tata kelola ya, kelola bank, bank umum. Nah, berarti ini aja, ya, CSR. Oke, kita buka, kita simpan ya di sini. Oke, kita cek Zotero-nya, kemudian kita sesuaikan. Oke, Ahmad, Eva Ahmad ya. Kita copy karya Eva Ahmad. Eva Ahmad. Yang kelima bisa dari Scopus ya. Kita meningkatkan senjata ekonomi syariah ya. Oke, kita translate terlebih dahulu melalui via Google Translate untuk mempermudah ya. Nah, ini copy, kemudian direct Scopus ya. Nah, ini ada Transformation of Syariah Economic ya. Nah, ini karya saya ya. Bisa kita kutip ya. Ini berkaitan dengan ekonomi syariah. Oke, karya. Oke, enter. Kita cek. Kajian terdahulu semakin banyak semakin baik ya. Nah, ini ada 5 ya, 5 kajian terdahulu ya. Buatkan dalam bentuk paragraf tanpa nomor ya. Tanpa nomor dan pada paragraf terakhir cantumkan persamaan dan perbedaan penelitian serta tambahkan novelty atau kebaruan. Oke, kita cek. Oke, jadi langsung ini ya. Nah, apakah 5 kajian terdahulu sudah
masuk semua, kadang ada yang tertinggal ya. Nah, ini menyadari bahwa saya belum sebutnya misalnya 5. Sedang cantumkan, kita tunggu. 1, 2, 3. Nah, apakah ada 5? Kita cek nanti ya. Novelty-nya ini ada di akhir. Oke, kita copy. Oke, kita masukkan di kajian terdahulu di sini. Oke, ya. Jadi ada 5 ya, ada 5. Kita cek. Kajian terdahulu, penelitian terdahulu mengenai perbankan syariah di Indonesia menunjukkan sebagai satu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman. Kita masukkan zoteronya. Ini 1 ya. Oke, 1. Dijelaskan bahwa kita pastikan saja ya. Tantangan perkembangan perkembangan Indonesia bla 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 bla. Nah, optimal ya. Kemudian lebih lanjut, lebih lanjut Zulfahmi ya dan Rusni, oke, oke, prospek ya. Dalam prospek bla 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 bla. Yang kedua ya, kajian terdahulu yang kedua, Turki ya. Kemudian penelitian lain dilakukan oleh Fitria. Oke, kita cek. Berarti ini yang ketiga ya. Nah, Dewi ya. Oke, bentuk pengawasan sudah. Berarti 1, 2, 3, 4. Mana 4? Yang keempat Eva Ahmad ya. Gitu. Sementara Eva Ahmad ini ya ini. Jadi yang terakhir ending ya. Ending Solehudin. Ini judulnya yang ini Ar-Risalah. Oke, dalam penelitiannya mereka eh, dalam penelitiannya kan kaitan dengan penerapan prinsip qasid ya dalam sistem ekonomi syariah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian secara keseluruhan, nah ada 5 berarti ya. Secara keseluruhan Zulfami bla 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 bla, sementara novelty pengawasan. Novelty-nya terletak pada pendekatan ya. Ini novelty artikel ini atau laporan penelitian ini ya. Pesan regulasi penerapan konstitusi syariah. Nah, ini novelty-nya ya. Kemudian novelty berikutnya adalah menyoroti pentingnya penguatan tata kelola ya ini. Penguatan. Begitu ya. Jadi lebih mudah. Jadi saya kira cukup ya, ini sudah 7 halaman. Ini kalau diteruskan ini bisa sampai 30 halaman ya. Bisa jadi buku lah. Karena sudah ini ya. Kalau yang sudah lihai itu cepat.
tinggal disesuaikan ya. Misal Times New Roman ya, ke 12 ya, tinggal disesuaikan. Ini 7 halaman, misal 1,15 ya, ini menjadi berapa? 8 halaman. Kalau 1,5 berapa? 10 halaman ya. Kalau tesis ya baru 10 ya. Kalau skripsi 2 spasi ini sudah 14 halaman ya. Dan secara otomatis akan ketika menggunakan aplikasi ya Zotero menilai aplikasi apa sumber rujukannya langsung langsung ada di sini. Tinggal sumber wawancara. Nah, ini sumber wawancara tinggal kita sesuaikan ya, sesuai kebutuhan. Kajian terdahulu sudah, dampak sudah. Semisal ini dampaknya perlu ditambahkan hasil wawancara, tinggal masukkan saja sumber wawancaranya. Dampak dampak meningkatnya sengketa ekonomi syariah, ya, kinerja kredibilitas sistem peradilan agama. Seperti itu. Kemudian ada langkah-langkah OJK dan lembaga terkait dalam memperkuat ya langkah-langkahnya, kemudian eh, dampak, kemudian pengaruh kasusnya, ya, kemudian langkah-langkah OJK sebagai lembaga pengawas. Jadi saya kira cukup ya. Sepenuhnya nanti kita apa para penonton bisa praktik di rumah masing-masing ya. Ini sudah berapa ini? 1 jam 17 menit, nah, tidak terasa ya. Jadi sebaiknya ini difokuskan lah, difokuskan lebih mudah, lebih apa itu, lebih fokusnya akan di intensnya adalah eh, autor ya, sebenarnya penyusunannya. Kemudian bisa dikonsultasikan terhadap kepada dosen atau tutornya ya. Semoga bermanfaat pertemuan di channel ini ya berkaitan dengan bagaimana cara menyusun makalah ya, riset penelitian ya, tesis, disertasi ya, skripsi ya, membuat makalah ya. Membuat makalah juga strukturnya sama ya, atau tinggal disesuaikan ya. Kalau makalah itu biasanya lengkapnya cover ya, kemudian kata-kata pengantar, daftar isi ya, abstrak itu biasanya tidak dicantumkan ya. Kemudian langsung kepada pendahuluan ya, kemudian apa kajian terdahulu ya atau kajian pustaka, kemudian metode ya, metode yang digunakan ya, kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan juga biasanya ada yang dipisah, ada yang digabungkan ya. Kalau ini digabungkan. Kalau yang dipisah itu dampak meningkatnya sengketa, kemudian di bab pembahasan ditambahkan kata-kata analisis dampak ya. Di sini misal dipisah analisis pengaruh. Kemudian yang ketiga langkah-langkah analisis, langkah-langkah OJK. Itu yang bedanya di itu. Jadi saya kira cukup, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.